Pada video kali ini, teman-teman, kita akan belajar tentang apa sih tanggung jawab pekerjaan sebagai UX designer pemula. Jika teman-teman bekerja di kantor, yang akan dikerjakan teman-teman pertama kali adalah biasanya adalah research, ya, melakukan research. Kemudian teman-teman juga akan mengerjakan task tentang wireframing, ya, atau sketching. Setelah itu, teman-teman juga ada task nanti untuk membuat prototypingnya. Setelah itu membuat informasi arsitekturnya, dan terakhir adalah mengkomunikasikan ide teman-teman atau solusi teman-teman kepada stakeholder terkait. So, teman-teman, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, pertama adalah user research, adalah bagaimana memahami pengguna ya, dan mempelajari apa latar belakang mereka, demografis gitu ya, motivasi, pain points atau masalahnya, emosi, dan tujuan hidupnya. Bagaimana caranya kita memahami, kita lihat mereka, latar belakang mereka seperti apa gitu kan, demografisnya pengguna seperti apa, motivasi mereka untuk menggunakan produk kita itu apa, pain points-nya, emosi mereka, dan tujuan hidupnya. Yang harus dilakukan adalah teman-teman harus paham bagaimana caranya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seputar produk ini atau user ini begitu ya, dan juga memahami. Biasanya kalau misalnya di produk yang sudah agak mature gitu ya, yang sudah ada desainernya, tim desainernya di dalamnya, jadi teman-teman sebagai pemula nanti akan dibimbing atau diberikan contoh bagaimana membuat user research ya. Dan biasanya yang dicari adalah seputar ini teman-teman. Kita harus paham dulu latar belakangnya, paham dulu pain point-nya, motivasi, dan goals hidup penggunanya. Biasanya dalam bentuk user personas. Nanti kita akan belajar terkait itu. Nah, kemudian teman-teman juga akan diberikan task untuk membuat wireframing ya. Jadi wireframing itu sebuah gambaran garis besar atau sketching dari sebuah produk atau screen. Ketika teman-teman sudah diberikan task untuk research, sudah selesai, kemudian kita mempunyai banyak informasi, mempunyai banyak insight yang didapatkan setelah melakukan research itu, kemudian mulai kita membuat sebuah ide solusinya ya. Untuk membuat sebuah solusi itu, biasanya untuk desainer pemula itu membuat sketching di kertas dalam bentuk coretan-coretan, misalnya X itu kayak gambar, garis berliku ini adalah teks gitu. Ini kotak ini adalah button gitu ya. Goals utama untuk membuat wireframing sketching ini adalah bagaimana caranya teman-teman secepat mungkin mengeluarkan ide teman-teman gitu ya dalam membuat produknya. Kalau misalnya teman-teman langsung ke membuat wireframe-nya di aplikasi, itu tidak apa-apa sebenarnya, cuman akan ada beberapa hal yang terlewat. Misalnya teman-teman akan lebih fokus kepada membuat elemen-elemennya, padahal itu tidak terlalu diprioritaskan ya. Yang harus diprioritaskan adalah teman-teman harus secepat mungkin mengeluarkan ide-ide. Salah satu cara yang cepat adalah coretan-coretan di kertas itu. Dan juga membuat flow-nya gitu ya. Setelah teman-teman membuat coretan di kertas, kemudian baru dibuatkan wireframe-nya dalam bentuk digital, seperti di gambar ini. Wireframing ini masih dalam proses penerapan elemen-elemen dan pengaturan tata letak gitu. Setelah itu teman-teman, setelah jadi wireframing-nya, tentunya kita buat ke produk yang dalam bentuk prototyping. Prototyping ini adalah sebuah model awal dari sebuah produk yang bisa menunjukkan fungsinya. Kalau teman-teman sudah membuat digital wireframing-nya tadi, nanti ini akan dibuatkan menjadi clickable prototyping, teman-teman. Misalnya ketika teman-teman mengklik button ini, nanti yang muncul ke halaman mana gitu. Nah, itu akan connect ya. Ketika mengisi email, nanti akan muncul halaman mana gitu. Nah, itu membuat prototyping-nya. Dan tujuan prototyping ini adalah membuat produk itu semirip mungkin dengan produk akhirnya nanti gitu. Nah, saya akan contohkan. Di sini ada screen-screen yang sudah jadi teman-teman. Kalau misalnya sudah bisa di Figma, nanti teman-teman juga akan belajar tentang prototyping ya. Ketika teman-teman ngeklik prototype ini, nanti akan muncul seperti benang-benang ya. Ketika user mengklik ini, nanti akan muncul ke mana gitu. Nanti akan muncul halaman ini ya. Kemudian misalnya ketika klik ini, nanti akan muncul ke halaman mana. Nah, itu prototyping. Kita coba akan fly prototypingnya ya. Nah, teman-teman, kalau di fly prototype-nya, nanti ketika misalnya user mengklik ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, itu di prototype-nya. Kemudian ketika klik ini, notification, muncul halaman notification. Ketika klik close, maka akan kembali. Nah, teman-teman nanti akan belajar tentang bagaimana cara membuat prototyping ini ya. Sehingga kalau kita lihat prototyping ini seperti
produk nyatanya nanti gitu ya. Kita bisa melihat nanti screen ini mau dibawa kemana. Ketika klik ini apa yang terjadi gitu ya. Ketika klik book ini lalu apa yang akan ditampilkan begitu. Itu adalah prototyping, teman-teman. Kemudian setelah prototyping, teman-teman akan mengerjakan sebuah information architecture. Information architecture ini adalah sebuah kerangka dari suatu situs web, bagaimana informasi dalam situs itu diatur, dikategorisasikan, dan terstruktur. Kalau teman-teman buka situs Tokopedia, yang dimaksud information architecture itu adalah bagaimana kita mencari informasi itu lebih mudah. Merancang information architecture itu adalah harus meletakkan semua informasi yang banyak dicari oleh pengguna. Misalnya pengguna yang akan mencari kategori ya, pasti akan ditampilkan terlebih dahulu kategorinya ya. Kemudian teman-teman misalnya akan cari dan akan belanja tentang komputer atau gadget gitu ya. Ini kan akan muncul di sini nih, muncul kategori komputer, sehingga itu akan mempermudah penggunanya gitu. Perancangan informasi arsitektur itu biasanya di dalam produk itu ada menu-menu apa saja ya. Kalau kita digambarkan lagi secara spesifiknya, lebih detailnya, informasi arsitektur itu seperti ini. Dari pertama tampilan halaman home gitu. Nah, di tampilan halaman home itu ada menu apa saja? Ada menu dashboard, ada kolam misalnya, ada tambah kolam, sinkronisasi. Nah, ketika misalnya user klik kolam, nanti di kolam itu ada informasi apa saja. Nah, sampai ke bawah-bawahnya nih. Nah, itu adalah rancangan informasi arsitektur gitu ya. Dan kemudian pada halamannya nanti gimana cara kita membuat si informasinya itu bisa mudah dipahami dan mudah diklik gitu. Itu adalah informasi arsitektur. Kita akan belajar lagi terkait informasi arsitektur ini. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, biasanya UX designer untuk pemula itu harus mempresentasikan ide, dan teman-teman bisa mengkomunikasikan dengan product manager, developer, bisnis gitu, dan stakeholder yang lain. Nah, kemampuan teman-teman untuk komunikasi ide-ide itu sangat penting. Teman-teman harus berlatih bagaimana caranya menyampaikan atau mempresentasikan ide dan solusi kepada stakeholder. Ya. Nah, itu adalah 5 kegiatan atau aktivitas tanggung jawab pekerjaan sebagai UX designer pemula. Yaitu kita melakukan research, memahami latar belakang pengguna, apa masalah pengguna, demokrasi pengguna, dan lain-lain. Kemudian kita membuat wireframing-nya, membuat sketching ideation-nya di kertas dulu, kemudian kita bikin ke digitalnya. Setelah didigitalkan, wireframing-nya dibuat prototyping-nya yang supaya bisa diklik, dan kemudian buat arsitektur informasinya supaya user mudah untuk mencari informasi dan komunikasikan ide yang teman-teman buat kepada stakeholder. Nah, 5 kegiatan ini adalah tanggung jawab pekerjaan sebagai UX designer. Barangkali teman-teman, semoga teman-teman paham apa saja terkait tanggung jawab pekerjaan sebagai UX designer, dan sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.